Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Aditya Hakiki Alwaja Sururi dari kampus STAI Dr. KZ Mutakin. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Sebelum memasuki pelajaran, kakak absen terlebih dahulu ya. Yang paling kanan siapa namanya? Kalau boleh tahu? Nama saya Ahmad, Pak. Ahmad, panggilannya Ahmad. Kalau yang sampingnya lagi siapa namanya? Adam Suhairi. Panggilannya? Iri. Insyaallah. Kalau kamu yang pakai hoodie warna abu-abu siapa namanya? Sanusi. Sanusi. Kalau kamu? John Nike, panggilannya John. Insyaallah. Sebelum memasuki pelajaran, jadi pembelajaran yang akan kakak sampaikan adalah bertentangan dengan puasa. Sebelum memasuki pembelajaran yang kakak sampaikan, kita mengutip terlebih dahulu ya pembelajaran yang kemarin disampaikan oleh Bapak Adam Maulana, yaitu tentang adab terhadap orang tua, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adam Maulana bahwasanya adab terhadap orang tua adalah suatu kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim. Jadi emang kewajiban dari kita sebagai seorang umat muslim yang beragama Islam yaitu berbakti kepada orang tua agar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak saya akan tanya kepada anak-anak semuanya pengertian dari adab yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adam Maulana. Coba dari yang paling pada kanan dulu, siapa namanya tadi? Saya lupa. Ahmad. Apa pengertian dari adab terhadap orang tua, Ahmad? Sopan santun dan etika ke kedua orang tua, Pak. Bagus. Kemudian John, apa pengertian dari adab terhadap orang tua? Berperilaku baik kepada kedua orang tua. Berperilaku baik terhadap orang tua. Mungkin ketuk ya sudah mewakili bahwasanya kalian sudah memahami pengertian dari adab terhadap orang tua. Masuk ke pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang puasa. Memahami puasa. Apa itu puasa? Bapak tanya kepada Sanusi, apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian iri apa itu puasa yang kamu ketahui? Kalau yang saya ketahui seperti yang dulu yang diberikan sama sahabat Nabi ya, biar kita bisa merasakan di mana rasanya dari orang miskin, di mana mereka jarang makan. Bagus. Jawabannya sudah terus semuanya ya. Masuk ke pembahasannya. Pengertian dari puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa adalah kita menahan diri dari yang namanya makan, minum, terus gibahin orang lain dan lain-lainnya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus apakah puasa cuma sekedar menahan makan dari makan dan minum? Tidak. Jadi puasa itu menahan diri kita dari yang namanya mengolok-olok orang, kemudian dan yang lain sebagainya yang tidak menimbulkan suatu dosa. Kemudian lanjut ke perintah berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi adanya puasa itu
kita sebagai orang beriman supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba baca bareng-bareng ya ayatnya. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba ini bacakan arti dari ayat tersebut. Gak kelihatan Pak. Nah, coba Jon bacakan Jon. Bang Jon, kelihatan juga sih Pak. Aduh. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang muslim agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Yaitu kita. Kita adalah kita sebagai seorang muslim. Jadi muslim itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, kemudian menolong orang lain dan lain sebagainya. Jadi ada tingkatannya itu menjadi orang yang beriman. Apa itu orang beriman? Orang yang selalu menginginkan ridha Allah, mentaati perintahnya dan tidak melakukan pelanggaran yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang sudah tadi kakak jelaskan bahwa puasa itu menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu agar iman kita itu bertambah, kemudian kita rajin beribadah dan lain sebagainya. Lanjut ke syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ialah beragama Islam. Jadi gimana yang beragama Kristen, Konghucu, Bunda, Katolik dan lain sebagainya, mereka tidak perlu melaksanakan yang namanya puasa, dikarenakan syarat wajib berpuasa adalah beragama Islam. Jadi kita yang beragama Islam wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian balik, yaitu sudah memenuhi usia dewasa. Terus bagaimana Pak cara kita sudah mengetahui bahwa kita sudah balik? Yaitu dengan cara kita mengetahui dari diri kita masing-masing apakah kita sudah balik atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu berakal, yaitu tidak gila dan tidak memahami gangguan mental, sehat jasmani dan rohani. Terus kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman kalian semuanya, maksud dari berakal itu apa Pak? Jadi berakal itu kita sebagai orang Islam untuk mengetahui mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita sudah mengetahui. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mampu, yaitu tidak sedang sakit atau dalam perjalanan. Jadi syarat wajib puasa ialah kita mampu melaksanakan puasa hingga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun kalau misalnya kita lagi mudik ataupun ada kendala apapun, tuh misalkan dalam perjalanan jauh, contohnya mudik, itu wajib gak berpuasa Pak? Kalau dalam perjalanan jauh, sini sudah jelaskan salah wajib puasa adalah dalam perjalanan jauh berarti ada dispensasi, tapi syaratnya nanti ketika sudah memasuki hari raya Idul Fitri kalian harus menggantinya. Tergantung dari beberapa kali kalian tidak berpuasa. Misalnya kalian tidak berpuasa itu selama 5 hari atau 4 hari, berarti pas Idul Fitri kalian juga harus menggantinya selama 4 atau 5 hari. Kemudian rukun berpuasa. Rukun berpuasa ialah diawali dengan niat. Di mana kita harus mengucapkan niat rukun berpuasa. Biasanya tuh hampir di setiap masjid atau di setiap mushola itu setiap habis sholat tarawih itu selalu dibacakan niat puasa. Niatnya ialah
nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwasanya menahan diri adalah wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dari berhubungan sama istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Coba Bapak tanya, contoh dari menahan diri. Iri apa iri? Apa contoh dari menahan diri ketika berpuasa? Tidak toksik. Tidak toksik, berkata kotor, bagus. Kemudian John, apa contoh sebutkan satu contoh dari menahan diri ketika berpuasa? Tidak memakai sendal orang lain. Tidak memakai sendal orang lain. Bagus, bagus. Kemudian siapa? Ahmad. Jujur saat berbicara. Menahan diri Menahan diri. menahan diri ketika berpuasa. Kali itu mah yang baik-baiknya kali itu menahan diri. Menahan diri tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat. Bagus. Kemudian Sanusi, apa Sanusi? Melakukan ibadah. Oh, menahan diri ya. Menahan diri ketika berpuasa agar tidak membatalkan puasa. Menahan hawa nafsu. Tidak makan, tidak suka. Tidak makan. Bagus. Jawaban kalian semua sempurna, betul. Kemudian kita akan belajar tentang niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan ialah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita coba baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Coba siapa yang mau membacakan satu orang? Siapa? Saya. Nah, kami silakan Ahmad. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagus, 100 buat kamu. Niat puasa Ramadan dibacakan ketika kita akan memulai puasa Ramadan. Biasanya misalnya besoknya kita akan berpuasa, maka malam ini kita bacakan niat puasa Ramadan. Kapan dibacakannya? Biasanya hampir yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya niat puasa Ramadan itu dibacakan ketika habis sholat tarawih, lebih berjamaah, lebih afdal. Kemudian masuk ke yang membatalkan puasa. Seperti syarat-syarat tadi, seperti rukun-rukun puasa tadi itu menahan diri dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, menahan apa? Menahan itu pertama adalah makan minum dengan sengaja. Jadi kita tidak boleh yang namanya makan minum dengan sengaja. Ketika kita makan atau minum dengan sengaja, maka hitungannya itu puasa kita batal untuk hari itu batal. Terus gimana kalau misalnya sekiranya kita lupa? Kalau sekiranya kita lupa, misalkan baru satu suap kita makan, kemudian suapan yang kedua kita baru ingat bahwasanya kita itu sedang puasa, maka hitungannya itu tidak apa-apa dikarenakan itu kita lupa ataupun tidak disengaja. Kemudian yang kedua itu adalah muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu tidak boleh. Itu termasuk membatalkan puasa dikarenakan mengeluarkan apa yang dari perut keluar. Nggak boleh. Itu membatalkan puasa. Kemudian berenang juga tidak boleh dikarenakan berenang membatalkan puasa. Terus kalau misalnya sekiranya berenangnya itu tidak keluar air, gimana Pak?
yang namanya berenang pasti ada yang namanya airnya tuh ketelan, ya makruh aja hitungannya. Berenang dengan api. Ya hitungannya tuh lebih ke makruh kalau berenang. Ya mati-mati aja, takutnya kalau misalkan kita mau berenang kan yang namanya puasa pasti lemes ataupun mager gerak gara-gara kita itu gak makan seharian, maka solusinya itu berenang. Ya semua itu tidak harus dengan berenang, siapa tahu kita bisa mandi siangnya biar bisa kerjaan kita tuh lebih fit lagi. Kemudian haid juga tidak boleh dikarenakan emang mengeluarkan apa yang dari dalam tubuh kita. Kemudian hilang akal atau gila. Hilang akal atau gila itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Seperti yang sering kita lihat orang-orang yang di pinggir jalan yang pakaiannya compang camping, yang nggak tahu malu, itu kan hilang akal ataupun gila. Itu hitungannya hilang akal tuh ketika sudah tidak ada rasa malu sama sekali. Maka itu walaupun dia berpuasa, kalau sekiranya dia masih ada akalnya, berarti itu syah. Adapun ketika dia dia tidak tahu bahwasanya itu maka untuk membatalkan puasa, maka itu hitungannya tidak puasa ataupun membatalkan puasanya. Kemudian sunnah berpuasa. Yang pertama ialah doa ketika berbuka. Jadi habis kita menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ada itu ketika sudah maghrib, kita harus sebelum berbuka kita harus berdoa. Apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala bismika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita coba baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala bismika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berpuasa dengan rahmatmu. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ketika kita hendak berpuasa atau hendak berbuka, kan ada di antara kita itu pasti ketika berbuka itu langsung gara-gara saking hausnya atau saking laparnya itu langsung asal minum, terus lupa berdoa. Nah, dianjurkannya untuk kita itu berdoa terlebih dahulu agar bisa mendapatkan keberkahan untuk makanan yang akan kita makan. Kemudian yang kedua, senang berpuasa ialah berbuka puasa dengan kurma. Kurma dari mana aja? Jadi lebih afdolnya tuh kita tuh berpuasa dengan kurma agar kita mendapatkan sunnah seperti yang sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya sunnahnya ketika berpuasa ialah kita memakan kurma terlebih dahulu ketika hendak berbuka puasa atau minum atau makan yang manis-manis terlebih dahulu. Kemudian ketiga ya, membaca Al-Quran itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Target kita pasti kita punya target masing-masing. Selama bulan Ramadan kita itu berapa kali khatam, misalnya fulan berapa kali khatam. Coba Bapak tanya ya ke kalian semuanya, berapa kali khatam target kalian khatam dalam sebulan ketika berpuasa Ramadan. Kamu Ahmad berapa kali khatam target kamu dalam bulan Ramadan? 1 kali, Pak. 1 kali. Kenapa kok cuma 1 kali? Karena saya Malas ya.
Sibuk apa kamu? Padahal kan puasa Ramadan lebih banyak keberkahan. Kamu coba iri berapa kali ikut kamu? 7 Masya kali. Allah, bagus. Kamu satu sih? 1 kali Pak. Satu kali. Kenapa kamu satu kali satu sih? Sibuk Pak. Sibuk. Kamu John? Ya Mas Kristen Pak. 1 kali juga Pak. Satu kali. Kenapa kan cuma satu kali John? Kan sunah-sunah di bulan puasa itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Capek Pak, capek. Kan berpahala. Masa kamu gak mau pahala? Puasa teh ini Pak, apa namanya? Capek, haus, lapar, Kan juga berbuka. Oh, betul buka Pak. Iya Pak. Iya. Gimana Pak? Ini Aduh, masya Allah. Nanti kalian sudah punya target masing-masing untuk bulan Ramadan ke depan. Nanti seperti apa? Kemudian kalau saya itu sebanyak-banyaknya lebih dari 10. Ya Allah. Insyaallah. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Jadi ketika bulan Ramadan memperbanyaklah sedekah. Itu termasuk sunnah, bukan hanya sekedar sunnah saja, tapi sedekah juga bisa membawakan kebahagiaan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya sedekah itu adalah menolak bala. Jadi semakin banyak kita sedekah, maka bala yang akan datang kepada kita akan semakin dikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian memperbanyak doa dan zikir, ataupun memperbanyak zikir dan doa. Jadi ketika kita berpuasa, memperbanyaklah zikir, membaca Al-Quran, sedekah, ataupun doa. Doa ketika orang-orang yang berpuasa, insya Allah mustajab. Yang penting doa kalian tuh baik-baik saja, seperti kalian tuh pengen umroh atau pengen haji, ataupun yang lain sebagainya. Jangan doa minta ayo misalkan baru jetek ataupun apa aja, jangan. Ketika berpuasa, perbanyaklah berdoa yang baik-baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain juga boleh. Kemudian niat berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaratu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian hikmah dari berpuasa. Yang pertama adalah membiasakan sabar dalam kehidupan. Membiasakan sabar dalam kehidupan adalah ketika kita sedang berpuasa, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa menahan diri dari segala hal yang buruk gitu. Jadi kita itu lebih dibiasakan untuk sabar dalam satu hari yang full, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita harus berperilaku sebagai orang yang sabar ataupun orang yang ramah kepada orang lain. Kemudian membiasakan peduli pada orang lain. Semakin kita peduli, semakin kita menolong orang lain, maka pahala kita yang kita dapatkan juga akan berkali lipat dikarenakan kita sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Jadi kalau di antara kalian, anak-anak murid sekalian, ketika kalian berpuasa, kalian amanah dan jujur, maka amalan kalian insya Allah ditambah oleh Allah SWT. Amin. Dikarenakan sekalian kalian tidak jujur, maka kalian sudah melanggar dari syarat-syarat puasa, yaitu menahan diri ataupun rukun puasa menahan diri. Kemudian yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama muslim. Jadi kalau misalkan sekiranya kalian menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama, misalkan kalian menumbuhkan perasaan sayang kepada kekasih siapa gitu. Kalian kekasih yang halal atau kekasih yang haram. Dari kalian masing-masing. Nah, jadi jangan itu dosa. Astagfirullahaladzim. Kemudian mengajarkan pengendalian diri seperti contoh yang paling pertama, membiasakan sahabat dalam kehidupan itu adalah sama aja kita mengendalikan diri artinya kita harus sabar dalam kehidupan kita, sabar terus
peduli terhadap orang lain, itu masuk ke poin nomor 1 sama poin nomor 2 untuk pengendalian diri. Kemudian lagi melatih kesabaran itu masuk ke poin nomor 1, itu membiasakan sabar dalam kehidupan. Semakin kita sabar, semakin baik kita juga. Kemudian selalu bersyukur atas karunia Allah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Kang ini tadi, bahwasanya selalu bersyukur atas karunia Allah, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Kang Diri, bahwasanya contoh berpuasa kita itu bahasanya itu tutorial menjadi orang miskin. Nah, bahasanya seperti itu. Semakin kita bisa menahan diri, itu semakin kita tahu bahwa bagaimana penderitaan orang-orang miskin di luar sana ketika mereka itu kayak menahan diri, lapar, ataupun tidak punya uang, ataupun tidak punya makanan sama sekali. Seperti itu. Hitungannya puasa adalah tutorial menjadi orang miskin. Seperti itu. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak coba mereview ulang yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sebutkan dari kalian apa saja yang membatalkan puasa. Kang John, siapa yang membatalkan puasa? Sebutkan satu. Kang John. Yang membatalkan puasa. Pacaran, Pak. Masya Allah, betul sekali. Dikarenakan apa pacaran? Pernah ngeri, Pak. Masya Allah, betul. Haram. Berikan aplaus teman-teman. Cewek saya sih malah satu Pak, dia mah saya suruh putus, nggak mau putus Pak. Cukup. Jelaskan Kang Diri apa yang membatalkan puasa. Pindah agama. Sekali syarat-syarat puasa yang sudah dijelaskan bahwasanya puasa adalah wajib beragama Islam. Jika kita punya agama, maka itu termasuk murtad dan apa? Batal. Puasa kita batal, betul sekali. Kemudian Kang Sanusi, apa yang membatalkan puasa? Makan sebelum waktunya. Makan sebelum waktunya. Kapan waktunya? Waktunya pas setelah ada maghrib. Kalau setelah ada maghrib itu kalau itu sudah masuk waktunya makan. Yang betul sebelum ada maghrib. Belum ada maghrib. Pas azan. Yang membatalkan puasa. Tapi di kampung saya Pak, Sekali itu beda lagi. Berarti kampung antum tuh final. Kalau kamu kita sekampung Pak. Kalau kamu Ahmad apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa bertengkar, Pak. Bertengkar, bertengkar seperti apa? Mungkin Bunuh-bunuhan enggak? ada bunuh-bunuhan, mungkin emosi ya. Ngerokok mau batalkan puasa nggak Pak? Kan nggak dimakan rokoknya. Tapi kan masuk dalam tubuh. Enggak Pak, kan rokok kan. Ya kalau sekiranya kalau sekiranya tidak membatalkan puasa, terus bagaimana nasib ketika orang itu sedang sakit tapi infus makanan, batal atau enggak? Padahal dia bukan masuk lewat mulut, padahal itu lewat pencernaan, tapi bisa menyehatkan. Seperti itulah. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu batal puasanya. Cukup. Kemudian coba bacakan niat dari puasa Samsi. Nah itu semua godin dan pada sahil pada tadi senadi pada wilayah taala. Masya Allah. Terus kamu coba bacakan niat berbuka puasa. Oh, para sempit. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin itu saja. Mungkin kalian sudah paham semua syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah hikmah-hikmah puasa yang sudah tadi kakak jelaskan. Semoga kalian paham semuanya.
Kalau kalian kurang paham bisa nanti kontak-kontak ke nomor kakak ya yang sudah tertera di bawah sini. Oke. Kalian bisa calling aja dengan kakak nanti. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.